Kita sudah pernah bahas Air M9, diikuti dengan Air Z1R, dan kali ini ada Air M7. Jadi kita bahas line up lengkap dari produk-produk Sony yang terbaru dari kelas in-ear monitor mereka. Bagaimana suaranya? Bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, nggak perlu lagu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity, agar kalian tidak ketinggalan update audio terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Sony sendiri adalah sebuah brand dari Jepang. Semua juga tahu bro kalau itu brand Jepang. Oke, sekedar info aja, itu memang origin dari brand Sony ini. Namun made in-nya, kalian perlu tahu bahwa made in Sony ini bukan Jepang, tapi Thailand. Jadi M7, kalau nggak salah M9 juga sama, yaitu made in Thailand. Kabelnya sendiri adalah made in China. Oh gitu ya bro, baru tahu gua. Terlepas dari made in manapun, Sony ini tetap bagi saya sangat menarik untuk kita bahas. Baik dari in-ear monitor ataupun DAP-nya tentu sangat-sangat menggoda banget. Oke, M7 sendiri menggunakan konfigurasi 4 balance armatur. Balance armatur yang digunakan M7 ini sangat-sangat unik. Kenapa begitu? Karena mereka menggunakan balance armatur yang dibuat khusus atau in-house dari Sony sendiri. Kalau biasanya produsen-produsen in-ear monitor lain itu mengimport balance armatur dari beberapa perusahaan yang sudah terkenal seperti Sonyon, Knowles, ataupun Belsing. Nah, Sony ini nggak mengimport, mereka membuat in-house balance armatur mereka sendiri. Jadi memiliki suara atau kita bilang tidak bisa ditiru oleh in-ear monitor lain yang ada di pasaran selain in-ear monitor Sony sendiri yang memiliki suara yang khas. Untuk posisi sendiri M7 ini berada di bawah M9, di atasnya lagi tentu ada flagship atau signature series mereka yaitu Z1R. Jadi di Z1R, M9 dan M7. Nah, M7 sendiri memang salah satu in-ear monitor yang bisa dikategorikan paling budget dari line up terbaru Sony in-ear monitor. Emang berapa bro budget itu? Barunya sih sekitar ya mungkin 7,5 jutaan ke atas lah kalau saya tidak salah ya. Kalian bisa cek sendiri toko hijau. Itu mah nggak budget bro. Selanjutnya kita bahas packaging dari Sony M7 ini. Untuk packaging sendiri, Sony M7 ini bisa dikategorikan wow banget yang menggunakan box besar seperti M9 waktu itu yang kita pernah bahas. Persegi panjang, ada gambar in-ear monitornya dan tulisan M7 di sini. Lalu juga ada logo jimat ajaib yaitu Hi-Res. Lalu di sini kita lihat di sini ada dua kompartemen. Di sini kompartemen pertama dan di kompartemen kedua ini di bagian sini ada kompartemen kedua. Jadi ini outer box saja. Kita singkirkan dulu. Di kompartemen yang ini itu berisi manual. Jadi manual book, kitab-kitab lah intinya dari Sony M7 ini. Sama seperti Sony M9 sebelumnya. Lalu kalau untuk boxnya kita akan langsung buka aja. Bam. Jadi di sini terdapat beberapa pasang air tips. Di sini ada yang lepas, kita pasang dulu. Jadi air tips yang diberikan, kalian bisa lihat di sini lengkap banget, banyak banget. Ini lagi dipakai yang MS. Lalu ini kelengkapannya, ini kabel 3,5 mm-nya, kabel 4,4 mm-nya lagi dipakai. Ini ada cleaning cloth dari Sony M7 dipikirkan banget. Ini untuk in-ear monitor holdernya dan ini ada cable clip. Di sini ada cable clip. Jadi packagingnya ini seperti ini, mewah banget, lengkap banget seperti Sony M9 yang pernah kita unboxing juga. Packagingnya seperti ini, lengkap banget. Somehow saya suka sih packagingnya. Nah, ini adalah in-ear monitornya. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini adalah case-nya. Case-nya mirip banget seperti Sony M9. Jadi warna hitam seperti ini, ada tulisan Sony. Bahannya seperti ini, kain gitu. Dan ini adalah in-ear monitornya. Jadi packaging dari Sony M7 ini bisa dikategorikan juga wow banget, tidak kalah seperti M9. Walaupun secara perbedaannya ya kita bilang secara signifikan ya cuma build dari in-ear monitor, housing in-ear monitornya sih. Kabel-kabelnya juga mirip-mirip lah kalau saya bilang. Feel-nya juga mirip. Jadi ini adalah in-ear monitornya Sony Air M7. Case dan juga tadi kelengkapannya. Jadi kabelnya 2, ada air tips banyak, lalu in-ear monitor dan juga case. Lengkap banget. Sony M7 superb. Packaging dari Sony M7 ini superb banget dan kami berikan skor
S Solid. Dia memiliki packaging yang sangat mirip dengan M9, tapi di harga yang kita bilang bisa dikategorikan jauh lebih murah dari M9, tapi packagingnya sama. That's good. Selanjutnya kita bahas build quality dari Sony M7 ini. Oke, selanjutnya kita bahas build quality dari Sony M7 ini. Sony M7 ini memiliki build quality yang berbahan plastik hitam gitu, jadi kalian bisa lihat bahannya ini plastik glossy gitu, berwarna hitam. Terkesan agak sedikit plastiki sih dan kurang kokoh kalau menurut saya. Ya cukup ringan juga, tapi sisi positifnya memang cukup ringan di sisi lain lah, kita bilang seperti itu. Lalu housing dalamnya sendiri cukup unik, bentuk-bentukannya ini agak sedikit unik, agak sedikit berbeda dari in-ear monitor pada umumnya. Ada markingnya juga, kalian bisa lihat di sini di bagian bawah ada marking R-nya. Lalu ada tulisan Air M7 di bagian dekat konektornya di sini. Untuk nozzle-nya sendiri dia berbahan berbeda dengan housingnya. Bahannya ini adalah bahan brass, jadi brass look, jadi warna kuning tembaga seperti ini. Lalu kalau kita lihat ke bagian depan, untuk bagian faceplate-nya mungkin bisa dikategorikan polos banget, jadi tidak ada motif apapun, cuma polosan seperti ini aja, ada tulisan Sony di bagian konektornya, dekat konektornya. Kalau di M9 ada motif-motif karbonnya, harusnya diberikan motif sesuatu gitu, biar keren, tambah cantik. Tapi ya it's okay lah. Jadi memang desainnya memang mungkin minimalis, misterius seperti itu. Lalu kalau kita ke bagian nozzle-nya ini bisa dikategorikan tidak terlalu besar juga, cukup pas lah. Dan sudah ada filternya untuk mencegah kotoran masuk. Itu untuk housing dari in-ear monitor satu ini. Untuk bagian kabelnya sendiri, dia sudah memiliki kabel yang kita bilang ini detachable dengan konektor MMCX, dan ada dua macam kabel yang diberikan, yaitu kabel 4,4 dan 3,5. Kita menggunakan kabel 4,4 kebetulan, serta sudah ada air hook yang preform. Jadi kalian bisa lihat di sini keren banget, sudah preform. Nah, kabelnya ini sendiri adalah kabel silver plated Cooper SPC dan tidak terlalu tebal kabelnya, namun cukup lentur dan halus. Kita lihat ke bagian bawah. Di sini kalian bisa lihat ya motif-motif dari kabel di bagian dalamnya. Di bagian chin slider dan splitternya di sini ada tulisan China di sini. Kalian mungkin bisa lihat lebih jelas. Yes, ada tulisan China di situ dan berbahan seperti bahan rubbery gitulah, ya agak bahan-bahan karet-karet gitu. Di bagian sini, ini bagian bawah kabelnya. Jacknya sendiri dia memiliki housing berbahan metal untuk jacknya 4,4 mm, gold plated, L-shape, dan ada tulisan Sony-nya. Untuk build quality dari Sony M7 kami berikan skor B, karena memang kita bilang memang ada sedikit downgrade secara in-ear monitor. Kita bilang bahannya tidak sebaik dari Sony M9, di mana M7 ini menggunakan bahan berbahan plastik untuk housing in-ear monitornya. Dan kabelnya pun kita bilang bukan yang terbaik, tapi at least dia memberikan dua macam kabel dan itu bagus untuk durability tentunya. Kalau ada apa-apa dengan satu kabel, kalian bisa switching ke kabel yang lainnya. Selanjutnya kita bahas fitting dari Sony M7 ini. Secara housing, Sony M7 ini memang agak sedikit besar housingnya, mirip seperti M9. Tapi saat pemakaian ini, dia memiliki kesan ergonomis yang bagus banget. Dan juga terasa ringan, walaupun kita bilang M9 itu solid banget, tapi tidak seringan M7 ini. Karena memang bahan housing mempengaruhi tentunya berat dari in-ear monitor. Saat pemakaian pun terasa cukup senak, tapi tidak terlalu memberikan kesan yang terlalu ketat banget atau terlalu panas untuk pemakaiannya. Untuk pemakaiannya sendiri seperti ini, kalian bisa lihat. Ini adalah pemakaian yang regular fit, dan grip isolasinya bisa dikategorikan numero 1. Untuk pemakaian sendiri dalam jangka waktu panjang tentu saja aman, dan ini sangat nyaman. Dia fittingnya sendiri mirip dengan M9, tapi ini lebih ringan. Secara gampangnya sih begitu. Jadi fitting dari Sony ini sangat dipikirkan baik sekali oleh perusahaan Sony ini. Dia memproduksi in-ear monitor dengan fitting yang bisa dikategorikan superb, dan kami berikan skor A. Good job untuk engineer dari housing Sony M7 ini. Selanjutnya kita bahas sound quality dari Sony M7 ini. Secara sound quality, Sony M7 ini memiliki arah suara yang bisa dikategorikan netral dengan lean to warm. Jadi ada sedikit kesan warmnya, memberikan suara yang tidak boring tentunya. Dan ini tidak terlalu berat juga untuk di drive, walaupun kita bilang kalau dibandingkan in-ear monitor lain, dia mesti ditambahkan sedikit volume untuk mengedrive in-ear monitor satu ini untuk mendapatkan suara yang saya mau biasanya. Jadi ada ditambahkan sedikit aja sih untuk volumenya. Tapi overall ini masih oke untuk di drive dan cukup fleksibel dan cukup efisien untuk power manajemennya. Jadi tidak terlalu sulit untuk di drive.
Untuk bagian bassnya ini bisa dikategorikan berbody, walaupun bass BA tapi cukup berbody. Selain itu impact dan rumble-nya ini masih dapat banget. Punch-nya juga bisa dikategorikan cukup dalam dan dapat banget feel-nya, walaupun bukan yang kita bilang super besar banget, super berotot banget, enggak. Bass-nya bukan tipe seperti itu. Tapi bass yang bisa dikategorikan sopan, tapi juga dapat feel-nya. Dia juga memiliki bass khas BA yang bisa dikategorikan cepat dan clean, tapi di satu sisi juga ada kesan smooth-nya. Untuk lagu-lagu top 40 masih mantap banget untuk M7 ini. Tapi kalau lagu-lagu EDM mungkin kalian coba audisi dulu lah kalau untuk in-ear monitor M7 ini. Untuk bagian midnya ini posisinya agak sedikit mundur. Tapi memang terkesan warmer body dan terkesan analog banget. Untuk male vokalnya ini memiliki body yang pas banget dengan artikulasi yang clear dan jelas banget. Untuk female vokalnya ini mantap sih kalau saya bilang, dapat banget emosinya dan terkesan sweet juga. Selain itu juga ada kesan sedikit di smoothing, jadi terkesan sopan untuk bagian female vokalnya. Untuk instrumennya semua di bagian mid blending dengan baik dengan musiknya, tidak ada yang hilang sama sekali. Walaupun kita bilang secara dinamika ini bukan in-ear monitor yang terluas banget, karena memang kita bilang dia ada sedikit di smoothing, jadi kesannya itu agak sedikit relaxing, lebih agak relaxing presentasinya. Untuk bagian treble-nya ini bisa dikategorikan treble yang cukup terkontrol, tidak nyerang ataupun overly bright. Tapi masih memberikan tekstur treble yang bisa dikategorikan sangat lengkap dan tidak ada yang hilang. Detailnya pun bagus banget disajikan dari in-ear monitor satu ini. Serta airiness-nya masih juga dapat banget di bagian high treble-nya. Secara keseluruhan, tonalitas dari Sony M7 ini kami berikan skor A solid. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari Sony M7 ini. Secara presentasi Sony M7 ini memiliki arah suara yang inoffensif dan juga agak relaxing, agak laid back, jadi enak banget untuk mendengarkan lagu-lagu yang ngayun, lagu-lagu yang nyantai, lagu-lagu pop, top 40, masih oke banget di Sony M7 ini. Untuk bagian timbre Sony M7 ini bisa saya kategorikan sangat bagus. Dia memiliki timbre yang pristine banget, tidak ada kesan harsh ataupun kasar-kasarnya sama sekali. Semuanya terasa cukup natural di Sony M7 ini. Untuk soundstage, dia memiliki soundstage yang bagus, terkesan cukup 3D. Dia memiliki kesan lebar, lalu juga depth-nya juga dapat, dan height-nya juga dapat banget. Untuk detail dan clarity, kita bilang detailnya cukup bagus, lalu clarity-nya juga cukup bagus, walaupun not the best in the class. Saya rasa mungkin di bawah 10 jutaan ada beberapa in-ear monitor yang memang kita bilang lebih analytical dan clarity dan detailnya jauh lebih bagus dibandingkan M7 ini. Separasi imaging dan positioning, separasinya 4BA tentunya oke, nggak ada masalah. Kita bilang imagingnya masih dapat layering-nya, jadi masih terkesan 3D, tidak terkesan flat sama sekali. Lalu kita bilang positioningnya cukup pinpoint dan cukup terpisah-pisah dengan baik, bisa didistinct dengan mudah juga. Dan secara umum kami berikan skor A untuk teknikalitas dari Sony M7 ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari Sony M7 ini. Cons-nya dari Sony M7 mungkin salah satu kritik saya yaitu bahan atau build-nya dari housing-nya ini memang agak sedikit kurang karena berbahan plastik. Harusnya mungkin berbahan sama seperti M9 mungkin. Ya kalau bisa seperti itu very perfect sih in-ear monitor satu ini. Pro-nya tentu saja suaranya. Suaranya ini joss banget kalau menurut saya. Saya suka suara dari M7 ini. Menurut saya cukup unik. Timbernya bagus. Tonalnya juga balance, tidak ada masalah sama sekali yang berarti. Ya itu balik lagi ke selera kalian. Kalau kalian memang suka suara yang agak laid back, yang agak fokus, dan juga tidak terlalu bikin fatigue, in-ear monitor satu ini joss sih suaranya. Pro yang kedua, packagingnya ini joss juga. Dia packagingnya sama dengan M9 yang harganya 2 kali lipat dibandingkan M7 ini, tapi dia memberikan 2 kabel. Selain itu AirTips-nya juga bejibun dari Sony semua dan mantep lah. Packaging dari Sony M7 ini super banget. Untuk value for money dari Sony M7 ini kami bisa kategorikan ini in-ear monitor yang good value dan kami berikan skor amin. Oke, di sini kita akan sedikit komparasi dari kedua in-ear monitor ini. Di sini ada Nobel Kaiser Encore, di sini ada Sony M7. Harganya memang berbeda. Kita hanya komparasi iseng-iseng aja. Jadi take it with a grain of salt. Jadi di sini ini TOTL dari Nobel Audio yang memang sudah cukup uzur, jadi sudah digantikan dengan beberapa TOTL baru dari Nobel Audio. Tapi di masanya dia adalah TOTL yang bisa dikategorikan cukup terkenal. Di sini ada Sony M7, nggak pernah menjandang gelar TOTL sama sekali, jadi bukan mantan TOTL.
Tapi secara price sendiri, dia memiliki price yang berbeda. Di sini $1.800 atau mungkin 25 jutaan atau 24 jutaan dulu. Kalau di sini sampai sekarang harga barunya sekitar 7 jutaan. Memang cukup jauh perbedaan harganya. Tapi kita hanya melihat secara suara aja, bagaimana sih perbedaannya. Kalau secara suara sendiri, Sony M7 ini bisa dikategorikan lebih darker dibandingkan Kaisar Encore. Jadi kalau kita bilang bass, di sini bassnya masih terkesan lebih BA kerasa lebih BA. Dia lebih terkesan lebih detail, lebih cepat lagi dibandingkan Sony M7 ini. Bassnya M7 ini lebih pas, lebih sweet spot lah kalau dibilang secara khusus ya. Lalu kalau kita bilang bagian midnya di sini somehow lebih smoother, lebih full bodied dibandingkan di mid dari Kaisar Encore. Tapi Kaisar Encore ini memiliki mid yang bisa dikategorikan lebih lengkap, lebih detail, dan juga terkesan lebih megah dan lebih luas. Jadi itu perbedaannya. Jadi di sini lebih khusus, lebih intimate. Di sini lebih tebal, lebih lengkap lah presentasinya. Lalu kalau kita bilang bagian treble di sini tentu saja masih kalah dibandingkan Kaisar Encore. Kaisar Encore ini memiliki airiness yang lebih bagus, detail yang lebih bagus. Selain itu juga memiliki treble yang bisa dikategorikan stringnya itu lebih gigit dibandingkan Sony M7 ini. Secara teknikal ya pasti Sony M7 ini, secara timbre saya cukup suka dengan Sony M7 ini dibandingkan Kaisar Encore. Tapi kalau soundstage saya bilang Kaisar Encore masih lebih baik dibandingkan M7 ini. Detail clarity masih megang di Kaisar Encore. Lalu kalau kita bilang overall stereo imaging kedua ini monitor ini cukup baik, tapi ya kita bilang Kaisar Encore masih lebih baik sedikit dibandingkan Sony M7 ini. Dan mungkin harusnya yang pas mungkin M9 dibandingkan Kaisar Encore lebih pas sih sebenarnya. Tapi ya it's okay lah, kita adanya Kaisar Encore kita bahas di sini. Overall presentasinya memang berbeda. Kalau kalian suka dengan suara yang lebih intimate, suara yang lebih smoother, suara yang tidak cepat fatigue, Sony M7 ini lebih oke sih tentunya. Kalau kalian suka dengan suara yang lebih detail, lebih megah, lebih lengkap, tidak ada yang hilang, Kaisar Encore ini pasti lebih baik. Kesimpulan, Sony M7 ini mungkin bukan ini monitor yang baru yang ada di pasaran. Dia sudah dirilis cukup lama, mungkin beberapa tahun lalu, mungkin di 2020, 2019 mungkin Sony M7 ini sudah dirilis dan sudah cukup lama beredar di pasaran, tapi dia tetap asik banget kalau menurut saya. Walaupun harganya bukan dikategorikan harga yang budget, yang murah, kita bilang masih di angka 7 jutaan ke atas, jadi under 10 juta, di atas 5 juta, harga yang cukup premium kalau saya bilang. Tapi bagi saya, Sony M7 ini di harga segitu masih sangat-sangat menarik banget. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai Sony M7 ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.